Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وعليكم بتقوى الله فإنه رأس كل عمل وعليكم بالتلاوة القرآن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian rutin yang bersyukur kepada Allah karena Allah masih berbelas kasih kepada kita, sehingga kita mampu atas izin Allah, atas pertolongan Allah saja untuk hadir ke Masjid Baitur Rahman, sholat maghrib berjamaah sekaligus mendengarkan kajian yang kita Riyadhus Shalihin. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Banyak orang yang sehat badannya, longgar, tidak ada kegiatan apa-apa, tidak mampu jalan ke masjid. Padahal cuma berapa meter, berapa kilo. Ya. Maka sudah sepantasnya dan sudah patut kita bersyukur kepada Allah karena memang tidak semua orang Allah mudahkan untuk menuju kebaikan. Ada satu ayat di dalam salah satu surat ini. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk kepada seseorang, maka Allah akan berikan dadanya, hatinya itu lapang, longgar dalam menjalankan al-Islam, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu hatinya longgar. Itu sahabat bertanya kepada Nabi, kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang dimaksud hatinya longgar itu? Rasul menyatakan, orang yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, maka hatinya akan diberikan nur, diberikan cahaya. Terus ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, ya, karena Allah yang menghendakinya, hidupnya ini orientasinya adalah akhirat. Orientasinya akhirat semua. Untuk kepentingan akhirat semuanya. Itu ciri-cirinya. Karena memang hidup ini ada dua saja. Kalau orang itu tidak condong kepada akhirat, maka akan condong kepada dunia. Itu saja, tidak ada. Seimbang itu tidak ada. Tidak bisa Pak, hidup akhirat dunia seimbang. Karena Allah sendiri menyatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Jadi maksudnya orientasi akhirat itu semuanya bernilai ibadah. Apakah itu ibadah khas atau muamalah? Contohnya bekerja niatnya ibadah. Maka pekerjaan itu jangan sampai pekerjaan yang haram. Kemudian di saat ada rezeki, infak sebagian. Allah berikan rezeki. Sudah waktunya zakat, keluarkan zakat. Itu akhirat. Menikah, mendidik anak, bertetangga, semuanya itu orientasinya akhirat. Artinya jangan sampai kepentingan muamalah, kepentingan dunia mencari nafkah dan sebagainya itu
Jangan sampai melanggar. Itu semuanya akhirat. Tapi kalau orang yang orientasinya dunia, ya semuanya dia akan ambil, tidak peduli halal, tidak peduli haram, ambil semua. Nanti masalah sholat nanti Jumatan jam 11:30 bila perlu ditunda jam 1, rapat dulu. Dan itu terjadi Pak, rapat ditunda nanti jam 1 saja Jumatan. Ya, Masya Allah. Jadi itu, mari kita angan diri kita. Kalau kita dapat hidayah dari Allah maka mudah. Salat jamaah ke masjid longgar, ya, ngaji longgar, ibu-ibu pakai jilbab longgar, mudah. Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah menyesatkan seseorang, yaj'al lahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu bisama. Allah jadikan hatinya, dadanya itu sempit. Jadi menjalankan agama Islam itu susah, sempit, sumpah, ruwet. Ka'annama yas'adu bisama. Seperti seolah-olah dia mau naik ke langit. Bagaimana kita naik ke langit? Susah. Ya, itu cirinya. Jadi mau masjid susah, mau ngaji angel, sibuk kepentingan dunia saja. Padahal sebetulnya tidak sibuk. Ya, karena syaitan itu yang kemudian menjadikan mereka disibukkan dalam urusan dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah. Baik, kita teruskan. Babu tahrimi ihtiqaril muslim. Baik, kita tidak ngaji akhirnya, Masya Allah, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin bahkan di seluruh dunia. Orang Islam sesama muslim saling mencela, saling menghina, saling itu yang padahal kita lihat haram menghina orang Islam. Babu tahrim, bab haramnya ihtiqaril muslim, menghina, mencela. Jadi nanti kita lihat di sini, cukup orang itu berdosa menjala, cukup seseorang itu berbuat fahisah, kejahatan ketika dia menghina saudara muslim. Cukup hina dia, artinya cukup dia itu melakukan sebuah perbuatan yang jahat, artinya ya dosa. Jadi orang Islam itu sesama muslim harus bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, bersaudara. Dengan orang kafir nggak ada masalah. Bertetangga dalam urusan dunia nggak ada masalah, membantu dalam urusan. Tapi dalam urusan akidah, dalam urusan syariat, lakum dinukum waliyadin. Terserah. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ithmul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengaku beriman dipanggil oleh Allah dan mesti nurut. Karena orang beriman itu orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan belas kasihan Allah, ingin mendapatkan surga Allah, mesti nurut. Maka Ibnu Abbas mengatakan ketika ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu betul, respon apa, dengarkan ekstra, perhatikan betul. Ya, semuanya ya ekstra, tapi ini menyangkut masalah sesuatu yang amat sangat penting. Apa kata Allah? La yashar qaum, jangan mencela kaumun satu kaum min qaumin, dari kaum yang lain. Ya, menghina, mencela, mengilokno, siapa mengilok?
Asa bisa jadi ayakunu bahwasanya adalah kaum yang mencela tadi khairan, yang dicela tadi khairan lebih baik minum dari mereka yang mencela. Wala nisaun, dan jangan pula nisaun perempuan. Maksudnya jangan pula perempuan itu mencela perempuan min nisain dari perempuan yang lain. Asa bisa jadi ayakunna bahwasanya yang dicela itu khairan lebih baik minhunna dari mereka yang mencela. Wala talmizu, dan jangan memaki, mencela, memaki anfusakum akan diri kalian. Ojo ngilokna awake dhewe. Awake dhewe dicela. Wala tanabazu, dan jangan memberi gelar bil alqab dengan gelar yang tidak baik, yang jelek. Bi'sal ismu sa'ala'i, sejelek-jelek nama, yaitu al-fusuqu fasik ba'dal iman, sesudah iman. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humul zalimun, maka mereka itu mereka orang yang zalim. Jadi gimana? Ayat ini sering kumandangkan di masjid-masjid menjelang subuh. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah, jangan mencela. Kaum itu kan banyak. Nah, kalau kita ambil dalam kehidupan ini ya, satu kaum itu kan kadang-kadang yang terjadi di tengah-tengah umat Islam itu kan namun ya, seperti Masjid Baitur Rahman ya, ada jamaah. Ada masjid lain, macam-macam. Islam ada golongan ini, ABCD, semacam-macam. Faktanya begitu kan. Ya. Terus kemudian kita merasa terus mencela yang lain. Ini jangan. Ya. Bahwa saya panjenengan semuanya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Itu iya. Berusaha menjadi orang Islam yang baik, yang lebih baik. Tapi jangan merasa bahwasanya kita paling baik. Saya lebih baik dari dia. Jamaah Masjid Baitur Rahman lebih baik daripada jamaah masjid lainnya. Jangan. Ini baik. Ya. Kaum itu banyak. Ya. Wah, apa yang masjid itu ono kopi takwa, bukan no, misalnya. Terus kita merasa lebih baik. Atau golongan aku paling aku. Tidak ada. Yang paling baik di hadapan Allah, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu yang paling baik, yang paling mulia. Bukan golongan perorangan. Yang paling baik, paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Jadi jangan. Ini yang terjadi sekarang dan mulai dulu. Golongannya paling baik, paling ini. Bahwa kita pulau panjenengan sedaya menjalankan ibadah, menjalankan syariat dengan mengikuti sunnah yang kita dapatkan dari guru-guru kita dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Kenapa kita melakukan ini? Karena saya ngaji. Saya punya dalil. Ya sudah, kita amalkan. Terus yang lain kok tidak sama? Ya wes, sudah selesai. Atau kita kasih tahu ini dalil. Ini dalil. Aku dalilku pokoknya ini ya wes ini. Pokoknya. Artinya masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Cuma kita tidak boleh saling mencela. Jadi wong Islam itu kudu rukun. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu sekalian, saya panjenengan sedaya, kita semuanya tidak boleh kemudian aku benar paling rendah. Yang benar itu Quran dan hadis. Yang mengikuti Quran dan Sunnah itu sih benar. Kalau tidak bisa siapa saja. Ya.
Makanya ada ayat wa man. Man siapa saja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa saja. Bukan golongan A, B, C, D, siapapun mereka. Sebaiknya wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah wa rasulahu, dan maksiat kepada Rasulnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa saja. Ya. Jadi tidak boleh mencela. Tapi beda ya Bapak Ibu sekalian, ketika ada satu orang Islam, 2 atau 3 yang kemudian menyimpang dari syariat, kemudian diluruskan, itu tidak apa-apa. Ya, seperti ini Majelis Ulama memberikan keterangan, ada orang mengatakan bisa video callan dengan malaikat Jibril, ya. Bisa ngomong semut, ya, viral, bisa komunikasi dengan semut. Ya, nunggu itu kemudian dinyatakan ini aliran sesat, supaya umat Islam ini tahu itu jangan diikuti, atau siapapun boleh itu sesat. Ini bukan mencela, tapi ini sudah keluar. Seperti ajaran ya, dan Ahmadiyah yang mengatakan Ghulam Mirza Ahmad itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sesat. Karena Pak Rasul adalah khatamul anbiya wal mursalin. Rasul itu adalah penutup nabi dan utusan. Artinya sudah ada. Oh, bukan Ghulam Mirza saja, di Indonesia ini banyak orang ngaku nabi, itu banyak. Dulu itu Musaget ngaku nabi, tukang becak ngaku nabi, terus Mama Sopo, nah, Liaedan ngaku malaikat Jibril. Itu kemudian kita bilang sesat, itu bukan mencela, karena memang sudah keluar dari syariat. Tetapi sesama muslim yang sama akidahnya, sholatnya, yang dilakukan tidak boleh. Nah, ini syaitan itu tidak rela. Ya. Jadi syaitan itu menggoda orang-orang yang sholat, menggoda orang-orang yang menjalankan ibadah itu merasa apa? Merasa tidak mampu. Ada satu riwayat. Repot itu dihalang-halangi supaya gak sholat, sekuat sholat. Dihalang-halangi supaya tidak ngaji, sekuat ngaji. Maka salah satu tip atau strategi syaitan untuk merusak Islam adalah dihembuskan kepada kaum muslimin supaya saling mencela, saling bermusuhan. Kalau sudah seperti itu sudah Islam tidak bisa lemah. Jadi ini harus kita, ini kaum sama kaum, ya, kemudian secara perorangan juga tidak boleh saling mencela. Bahwa kemudian Allah menyatakan, Rasul menyatakan, ya sebagai seperti saya menyampaikan sebagai pengajar, saya menyampaikan apa yang disampaikan Rasul, saya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah, seperti inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Ini ayat. Saya bukan mencela. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini di hadapan Allah adalah alladziina kafaru, orang-orang kafir. Karena apa? Fahum la yu'minun. Ya, mereka tidak beriman. Welek di hadapan daripada binatang. Di ayat yang lain, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ya, binatang ternak ya sapi, wedhus, ayam. Ngeten iki yo, jare kok ora mencak iki ayat Allah yang menyatakan. Ya. Kalau sapi mencuri, ya, mencuri rumput atau padi atau jagung mangan dari sawah paling boleh tengi warak boleh turun. Tapi wong ku nek gak iman, wong kafir siapapun gak iman, nyolong gak sak warak wetenge miliaran triliunan nyolong.
Yuk nopo. Berarti betul jahatnya manusia yang tidak beriman itu lebih jahat, lebih elek daripada sapi ini. Sapinya orang parah mulai turu deh. Manusia tidak iman itu, masya Allah. Nyolong itu, pira weteng itu kebutuhannya berapa? Ya, jadi kita harus bisa membedakan. Kadang-kadang ada orang salah paham mengajar seperti ini. Wah, ngilang-ngilang ngomong sapi, ngilang-ngilang ngomong wedhus. Ini membacakan ayat. Allah yang bicara, yang menyatakan, yang mengilokno itu Allah Ta'ala. Mencela. Orang-orang kafir dicela oleh Allah Ta'ala karena mereka tidak beriman. Sama ada di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi Nasrani, ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang lain menyembah berhala. Fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam. Ya namanya ayat. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, wala nisaun, dan jangan pula wanita min nisain mencela wanita yang lain. Ya, min nisain dari wanita yang lain maksudnya jangan para wanita itu suka mencela kepada wanita yang lain. Maksudnya apa ayat ini? Bapak Ibu sekalian, ngapunten Bu, Bu, ngapunten, kalau ini upet ini mulang ibu. Terus tersinggung, tersuling, terus menikah ngaji. Jadi ngapunten, kebanyakan ibu-ibu itu senengannya kan ngilok nopo. Ya kebanyakan, tapi berarti tidak semuanya. Tapi insya Allah ibu-ibu sing ini insya Allah boten. Alhamdulillah. Ibu-ibu mriko negara kono apa. Jadi ngapunten, penggaweane wedok itu kadang-kadang ngilang ana wong liwat sing lanang lompok sing wedok ngono dilokno. Lah gak pantes blas. Sing wedok opahi sing lanang gak cocok. Gak pantes kok iso gelem yo. Pengajian gitu, pengajian. Habis ngaji rutin saya sering ngisi pengajian rutin. Disuguhi, kan ada dikasih makan, kasih berkat. Dulu tadi ngaji mari diterangkan tadi. Mulai ngaji tadi itu ngilok angan-angannya sih. Oh, sotonya enak belas. Sotonya gak enak, anyep. Tapi entek, jadi entek. Dilokno dicela sotonya anyep, ya, mek didik wanita tapi entek. Tapi diomong, mbek mlaku mbek boleh. Alhamdulillah, masyaallah. Ya, niki ngapunten. Ini suka. Ya Allah, dulu. Nah, ini secara spesifik. Ini Allah menyebut wanita. Wala nisaun min nisa'in. Jangan wanita saling suka mencela kepada wanita yang lain. Ya, makanya ibu-ibu ngapunten nggih. Banyak wanita-wanita itu melebur rokok. Kaum wanita itu gara-gara tidak bersyukur, gara-gara mencela. Dari ucapan yang kemudian keluar, sing dilokno yang dicela itu suaminya. Bahasanya itu tidak bersyukur kepada suami, tapi kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang ada nilai unsur mencela. Aku biar ngerti ini mau sampai rapi, mau rapi 20 tahun sepeda motor elek. Biar ngerti orang aku dirapi bupati di sana. Mati ini ketopat ini. Kan ngelarang mati dia ulangan. Sampai nih kayak berujung sakmu. Kapan ya nak aku dulu lah. Gara-gara ini boleh rokok nih. Gak bersyukur. Ya. Kalimat itu yang kemudian dia tidak bersyukur kepada padahal Masya Allah rumah tangga sudah bahwa ngapunten ya kita
kita dalam kehidupan ini ada orang diberikan kekayaan banyak oleh Allah, rezeki banyak. Ada yang sedang, ada yang pas-pasan, ada yang diuji sakit segala macam. Itu ketetapannya Allah, gitu. Terus kita mau protes bagaimana? Oh itu sudah perjalanan bahasa kita, sudah perjalanan hidup kita, dan itu sudah ketetapan Allah. Terus kita mau marah, berarti kita mau marah kepada Allah. Tadi saya dari rumah sakit kontrol gitu. Saya lihat ada orang tua suami istri bu, di rumah sakit. Dulu cerita, jadi sambil menunggu dokter panggilan cerita guyon. Pada tua ini guyon. Saya dengar ya sama istri, cerita. Tapi gawek nih ngomong, nanti kerungu ngomong pakai. Iki loro ae cerita pemane waras. Pemane waras. Wong wedok cewek bengkok. Tapi ada sisi positifnya kan. Terus kemarin saya pas ke Siti Hajar ya, ambilkan obat anak saya. Ada suami didorong di kursi roda. Ini pada tua ini, pada tua. Nah rupanya ngapain orang sakit itu biasanya kan tidak sabar. Kebanyakan maunya itu nak cepat, maunya itu nak segera, siap semuanya. Dalam kondisi di atas kursi roda ngoceh, si orang ngoceh, pada tuh ngoceh, usaha bujurnya disopan yang, wah udah kata, dulu tadi si kue datang ngocot tak tinggal boleh loh. Ini apa? Tak tinggal boleh. Mau di rumah ngomong pakai. Artinya apa? Ini kan sudah ketetapan Allah bahwa kita sakit, suami sakit, ya ibunya ke rumah sakit, istrinya nganter. Ya sudah sabar saja, karena ini ada nilai pahala ini. Ada nilai pahala. Sabar, tidak sabar ya tetap bilang. Sama yang sakit tadi, si nyocot nih pun. Sampai yang nyocot emosi ya tetap lorok, malah tambah nemen. Sudah, itu ketetapan Allah. Kenapa kita terima saja? Namun tadi ini kan ngaji tidak punya ilmu kan tidak bisa. Tidak Allah menolong. Allah menolong karena berdasarkan ilmu. Ya, kita sudah lewat bab sabar sudah lewat, bab ikhlas sudah lewat di awal. Sehingga kita pada saat ya sama pada saat sampai ngaku dan Pak antri untuk banggori untuk pensiunan. Wah antri itu kadang-kadang kan masih nggak sabar. Mau channel itu. Itu karena ini kita sudah ada simoni. Kemudian ya Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan kita semuanya, termasuk saya, kita semuanya. Kenapa? Ini orang beriman yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan orang beriman itu jangan. Kalau kita langgar dosa, mengikuti dawai Allah Ta'ala. Wala tanabbazu bil alqab, dan jangan kamu ya memberi gelar bil alqab dengan gelar yang tidak baik. Ini kan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, koncone dikai wadanan ada saya waktu dinas itu ngomong jenenge wapi celuk celeng sampai jenenge dewi pelali. Jadi kalau dipanggil namanya itu tidak oleh, tapi celeng uang apa? Ya, jadi panggilan yang jelek, gelar-gelar jangan ya Bu. Iki yang lebih ngeri lagi, rumah tangga suami istri, bojone lemu diceluk gemberot. Iki loro hati wong wedok iki. Mestine sayang. Masih wis tuwa ya, yang seneng ibu-ibu istri, yang ini ya. Celuk sayang tapi jawabnya kayak aku celuk kayak celuk sayang jawabnya nyentak, akhirnya celuk gembrot. Tidak boleh gitu. Jadi wadanan ya,
panggilan gelar-gelar yang jelek itu tidak boleh. Karena apa? Bisa ismul fusuk, ya, sejelek-jelek nama itu adalah fasik ba'dal iman, sesudah iman. Orang sesudah beriman kepada Allah, ya, sesudah masuk Islam beriman, terus mengadakan atau memberikan nama-nama gelar yang jelek itu fasik itu. Maka faman lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humul zalimun, maka mereka itu orang yang zalim. Itu di atas tadi termasuk suka mencela orang, ya, kaum yang sama mencela kaum yang lain secara perorangan. Person kita tidak boleh, itu personnya itu. Kamu munafik, kamu ini kamu udah bilang, Ngapunten tadi kadang-kadang ada orang Islam tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke masjid, tapi sholat di rumah, tidak pernah ke masjid. Terus kadang-kadang bisa anak masjid, karena masjid ini jangan. Ya kita mengajak itu dengan cara yang baik. Kenapa? Ayat tadi yang mengatakan bisa jadi yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Kenapa? Ternyata kadang-kadang orang yang kita cela itu, masya Allah, ada nilai lebih, Pak, kelebihannya daripada kita. Ya. Orang itu ternyata saya pernah mendapatkan seseorang yang ya biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan, dia sholat jamaah ke masjid, iya kadang, ya, ngaji kadang-kadang juga ya. Tapi ada satu sisi yang kelemahannya ada kelemahannya begitu banyak. Ternyata Pak, subhanallah, dia menjalankan puasanya Nabi Daud. Padahal ini tentara, padahal ya latihan, padahal ya, tapi tetap puasa. Sehari puasa, sehari tidak sih. Luar biasa. Nah, sing ngilok teman gak tahu poso. Senin Kamis saya gak tahu. Sing dilok posoe Nabi Daud. Iya kan? Nah, ini kan bahwa ternyata bisa jadi yang dicela itu lebih baik. Itu lebih baik karena dia puasa Nabi Daud. Ya, puasa Senin Kamis. Tapi semua ngilok-ngilok namun ternyata tidak puasa. Ternyata sing dicela itu ahli tahajud. Sing ngilok gak tahu tahajud. Ya. Jadi nanti kita bahas di hadis-hadis yang di bawah ini, bagaimana resiko akibat dari orang yang suka mencela orang lain. Kemudian di dalam surat Al-Humazah ini, waqala ta'ala, dan Allah berfirman, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka, wailun, celaka. Itu kalau ditafsir wailun itu neraka wel. Itu di neraka jahanam. Itu ada satu lembah yang sangat luas, namanya Wail. Itu dahsyatnya, daya siksa, daya gempurnya Wailun itu gunung sak donya iki dilebokno kono ajur. Dan ini yang manusia, cuma manusia mboten ajur. Manusia disiksa itu gak mati. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Diobong, terkelupas kulitnya, diganti oleh Allah kulit yang baru. Terus wailun, celaka. Siapa? Humazatin lumaz, orang yang suka mencela dan suka mengejek, suka ngilok-ngilok. Itu siksanya di wailun, neraka. Termasuk wailun celaka. Fawailun lil musalli, celaka bagi orang-orang yang sholat. Sholat benar. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraqun wa yamna'unal. Sholat tapi lupa, sholat tapi riya, ingin dipuji orang. Sholat bahwa dia itu sekarang ini sedang sholat, sedang berkomunikasi dengan orang, tapi dia lupa, sehingga sholatnya berlambat dari mana-mana. Atau setelah sholat lupa bahwa dia tadi barusan sholat. Mari sholat apa nih mas? Nah, banyak. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang sini. Wailun banyak. Hadis nomor 1. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, bi hasbi mri'in minasyarri, yang saya sampaikan tadi. Cukup, ya, mimri'in seseorang minasyarri dari kejelekan. Artinya dikatakan jelek, artinya jelek, ya, tadi fahisha tadi, elek, ya dosa. Yaitu ayyah tiro akhul muslim, bahwasanya dia mencela saudaranya muslim, mengejek, mencela saudara muslim, itu sudah dikatakan orang itu jelek. Terus bagaimana kalau ada saudara kita yang jelek padahal dia orang Islam, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Ya diingatkan, di WA atau di telepon atau didatangi ke rumahnya, dinasihati. Jangan jelek-jelek, jangan disebarkan, jangan diparani nama sampai jadi ini beneran, iya, sampai tobat, istuwek, kata mate, lapo, mawar, itu terjadi. Ada orang gonceng arek wedok, contoh ada temannya melihat tetangganya. Begitu melihat, tahu bahwa dia bukan istrinya, bukan siapanya, terus langsung diomong kemana-mana. Nah, itu kalau tidak tabayun dulu, tidak ditanya, menyebar. Padahal itu menurut kita kan jelek, ya, menurut kita itu jelek. Karena memang kita tidak tahu siapa yang digojek. Bagaimana? Dia ditelepon di WA, Mas atau Dek atau meeting misalnya. Aku ndelok awakmu lho, alon-alon kok sing arep wedok dudu bojomu sapa? Takok. Dina apa iki jam sekian anakku. Nah, anak saya yang sekolah di Jakarta pulang kuliah. Loh ya, ternyata anaknya perempuan. Coba sudah menyebar. Jadi fitnah. Suudon fitnah. Setelah kita tabayun, tanya dengan anaknya, anak perempuannya, atau benar misalkan malam minggu, malam akad, nggak alon-alon segala macam. Aku perawat bonceng anak itu, ya pakaiannya yang diirit, orang putih abang, jelas itu bojomu, sopo. Ditanya langsung, jangan main ganda aku. Gendaan kita itu benar. Iya, jangan menami. Wis tak kandhane awak tobat. Wis tuwek kate mate. Wis. Leren. Ojo terus kok kelakuanmu sing. Selesai wis. Selesai di situ. Sudah. Kagelem ya wis. Jadi enak. Ya. Kita sudah berusaha mengingatkan tapi tidak mau. Sudah. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad sabaqa qariban itu dan sungguh sudah lewat. Hadis ini sudah ada. Ya, dekat. Qariban tulihi itu namanya panjang tapi sudah dibahas. Hadis yang berjawab Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man orang qalbihi hatinya, man orang fi qalbihi di dalam hatinya itu mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat zarrah, seberat debu. Itu min kibrin dari sifat sombong. Ya napa ngene, Mas? Mengerikan. Gak bisa mlebu swarga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Faqala rajul, maka berkata seorang laki-laki, innar rajula, sesungguhnya seseorang yuhibbu, mencintai, ya, senang ayyakuna thawbahu, bahwasanya dia adalah pakaiannya. Maksudnya dia senang berpakaian yang hasanatan, bagus. Dia senang dengan pakaian yang bagus-bagus karena punya uang. Beli pakaian yang bagus. Wa na'luhu hasanatan, dan dia senang memakai sandal yang bagus, harganya mahal.
karena punya uang. Apakah ini termasuk sombong? Maksudnya begini. Faqala Rasul menyatakan innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, Allah itu dia itu senang sesuatu yang indah. Jangan kita bayangkan indahnya Allah aja. Memang Allah senang dengan yang indah-indah. Bagus itu senang. Mempunyai kok, artinya ada satu ayat ya, bahwasanya nikmat yang Allah berikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dan adapun nikmat yang Allah berikan itu fahadith, maka ceritakan. Artinya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, ya digawe. Misalnya ibu manu ngapunten bapak mari oleh landasan. Alhamdulillah ning utawa mbak bapak ya arek mau oleh landasan 2 miliar. Alhamdulillah. Oleh nikmat kan diceritakan. Nah, saat ini kan kadang boten. Nek gak enak diceritakan. Nek enak menengani. Nah, bahkan ada istilah sugih maca melarat. Wong sugih tapi macake melarat. Jani iso kuklam ya. Cek melas. Ya, ada sumaker, sugih maca kiri. Sumaker. Sugih maca kiri. Diberi nikmat oleh Allah, Pak. Ya sudah. Ya, diberikanlah, itu tidak sombong begitu. Cuma dipakai tidak untuk dipamer-pamerkan. Nah, itu masalahnya. Ya. Terus al-kibru ya, yang dikatakan wafaqala maka Rasul bersabda innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru yang dikatakan sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong yang tidak bisa masuk surga itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu tadi, suka mencela orang tadi, merendahkan orang lain. Saya paling baik. Sombong tadi. Menolak kebenaran. Wa makna batratul haq sing dimaksud makna menolak kebenaran itu adalah daf'uhu, mencegah dari kebenaran. Kita itu ada kebenaran, tapi kita tidak mau melakukan kebenaran itu. Itu sombong orang. Tahu sholat itu wajib, dia tidak mau sholat. Itu sombong. Tahu pakai jilbab itu sesuatu yang diwajibkan, tapi tidak mau pakai. Itu sombong. Dan itu apa tadi? Menurut hadis ini tidak bisa masuk surga. Rawahu Muslim. Kemudian merendahkan orang lain. Jadi tadi merasa paling hebat, paling pintar, paling. Atau secara yang lain merasa paling kaya sehingga sing ngono kira. Apa mau melarat sing kene rumangsa mari lu haji ngoten iki. Baik grup Pak Kaji. Mari ditu kaji. Aja rene kon ditu grup Pak Kaji. Kon kan durung kaji, kon kali. Misalnya merasa lebih hebat karena sudah berangkat haji, sehingga yang belum direndahkan. Ini tidak sadar kadang-kadang. Sehingga ada perkumpulan seperti itu merasa itu merendahkan. Padahal sekali lagi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Baik, sekarang saya kira ini sudah bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah waktunya sholat isya, kita akhiri dengan berdoa. Kita doakan saudara kita jamaah Masjid Baitur Rahman yang saat ini diuji oleh Allah sakit, baik yang hadir maupun yang di rumah maupun yang di rumah sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم اشف مرضى منا ومن جميع المسلمين واجعل لهم طهورا اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله